Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Bribda Faisal Ridho. Pemirsa, pada apel kesiapan tanggap darurat bencana yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Pusdokes Polri melalui Disaster Victim Identification atau DVI Polri menampilkan posko presisi sebagai penunjang tugas dalam mengidentifikasi identitas korban bencana secara ilmiah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa Polri TV, dalam apel kesiapan tanggap darurat bencana yang digelar di Makobrimob Polri Depok Kelapa II, terdapat sejumlah posko yang diinisiasi oleh Polri. Di antaranya yaitu posko DVI Polri, dan untuk mengetahui detailnya saya akan berbincang langsung tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa kita. Pak. Baik, selamat siang, Jenderal Brigjen Pol Fahid selaku Sespusdokes Polri. Baik, Jenderal, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa Polri TV di rumah apa saja yang dihadirkan dari posko ini. Silakan, Jenderal. Jadi pagi ini kan kita apel kesiapan dalam rangka kesiapsiagaan kita dalam tanggap bencana. Sebagaimana kita ketahui, di setiap bencana pasti kan ada korban, ya, baik yang tidak teridentifikasi ataupun korban yang bisa diidentifikasi. Nah, untuk korban yang tidak bisa diidentifikasi langsung, ya maka seyogianya Polri membentuk satu tim DVI dan kita berada dalam seperti posko ini, posko DVI dalam setiap bencana, ya. Nah, dalam DVI itu kan adalah suatu proses yang secara universal bisa dipertanggungjawabkan dalam rangka melakukan identifikasi terhadap korban bencana. Gitu, Mbak. Baik, baik, Jenderal, berbicara mengenai posko. Ini ada yang menarik nih pemirsa. Boleh dijelaskan, Jenderal, ini ada apa saja tentunya? Baik. Jadi kalau kita simulasikan ini sebagai posko DVI, maka tentu saja dalam proses DVI itu kan ada beberapa fase, ya. Ada fase olah TKP, fase antemortem, fase postmortem, kemudian fase rekonsiliasi atau post rekonsiliasi serta debriefing. Jadi kita simulasikan seakan-akan kita berada di fase 1 kah atau fase 2, fase 3, fase 4 dan sebagainya. Ini mewakili aja, Mbak, mewakili aja. Baik. Hanya untuk memperlihatkan kepada audiens nanti proses-proses DVI yang dilakukan oleh Pusdokes Polri dalam rangka identifikasi. Baik, izin Jenderal, ini kan ada beberapa alat taktis ya kita menyebutnya, Jenderal, atau ini. Boleh dijelaskan, Jenderal, apa ini kegunaannya kepada pemirsa? Silakan, Jenderal. Ini kan untuk di fase TKP, ya, kan kita kadang-kadang butuh penentu lokasi, ada GPS, ada pengukur jarak, juga perlu drone, dan yang paling penting adalah komunikasi. Ketika komunikasinya tidak bisa terhubung atau lemah, maka ada komunikasi via satelit. Kita siapkan. Via satelit, siap. Ini untuk kita beranjak ke ini untuk fase stand kedua, Jenderal, ya. Iya, fase pada waktu di TKP, ya kan? Di TKP, ya, kita butuhkan semua alat-alat ini. Ada bendera hijau, bendera kuning, ya. Nah, kemudian sebenarnya ada juga bendera hitam kalau sudah meninggal, ya. Nah, kita menandai bahwa ada semacam prioritas penanganan, ya. Hijau merah ini menandakan prioritas penanganan. Dan ini alat-alat yang kita pakai semua. Kemudian ini juga ada alat-alat di postmortem, ya. Postmortem ada mobile dental. Jadi seorang korban bisa kita periksa giginya secara radiologis saat di lokasi bencana, di lokasi bencana. Luar biasa. Nanti begitu ada informasi tentang giginya kita cocokkan aja. Karena semua gigi manusia itu tidak ada yang sama setiap individu, ya. Jadi makanya gigi itu juga merupakan salah satu identifikasi primer selain sidik jari dan DNA. Jadi makanya perlu alat-alat ini, alat otopsi, alat portable UV, dan ini, Jenderal, izin bisa digunakan secara langsung ketika... Bisa. Jadi misalnya kalau tenda ini kita
asumsikan sebagai tenda postmortem atau tenda pemeriksaan jenazah, tenda lain tenda antemortem. Nah, sini postmortem boleh. Makanya kita display juga alat-alat untuk pemeriksaan jenazah, ya. Kita simulasikan begitu. Oke, izin Jenderal. Ya. Dari beberapa pos tadi, secara garis besar Jenderal, ini ditujukan untuk apa Jenderal? Ya, jadi setiap bencana pasti ada korban. Korban meninggal dunia yang sulit diidentifikasi, maka kewajiban kita, kewajiban polisi untuk melakukan identifikasi sebagaimana amanah undang-undang. Bahwa yang melakukan identifikasi itu adalah polisi secara universal di dunia ini. Oleh karena itu harus kita kembalikan korban itu kepada keluarganya setelah dilakukan identifikasi, dan itu merupakan hak asasi juga dari korban untuk dikembalikan kepada keluarganya, tidak salah, ya, harus dengan benar. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih Jenderal untuk perbincangannya, luar biasa sekali. Dan pemirsa Polri TV, demikian tadi perbincangan saya secara langsung dengan Sespusdokes Polri, Brigjen Pol Fahri. Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.